Puji nama Tuhan, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Denny Lumempo, dalam acara Pancaran Air Surgawi, Belajar Ngerti Teologi. Topik hari ini adalah, apakah microchip itu merupakan tanda antikris? Saudara, pertanyaan ini ramai muncul di kalangan orang-orang yang ada di kelompok pre-millennium, sebagaimana penjelasan saya di video sebelumnya. Bagi para sahabat yang ada di kelompok post-millennium dan amillennium memiliki interpretasi sendiri terhadap antikris dan tanda antikris. Bagi saudara yang ingin belajar lebih jauh tentang eskatologi dan juga belajar kelompok-kelompok eskatologi yang lain, saudara bisa membaca buku ini yang berjudul Apokaliptik. Di situ saudara bisa mendapatkan pengetahuan tentang saudara-saudara kita yang ada di kelompok lain. Saudara, tema kita atau topik kita, apakah microchip itu merupakan tanda antikris? Ternyata fakta di lapangan diperoleh bahwa banyak orang yang mempercayai itu. Dan banyak orang yang kemudian berhati-hati, berwaspada, dan bersiap-siap untuk menolak kalau microchip itu akan dipasangkan kepada semua manusia, akan diimplan ke seluruh tubuh manusia. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi orang-orang yang kurang yakin, bagi orang-orang yang mungkin punya pandangan berbeda, punya pendapat berbeda. Apa iya? Apa benar? Kok banyak orang ramai, banyak orang takut kalau sampai microchip itu akan dipasang di tubuh manusia kepada semua orang? Nah, mari supaya kita tidak salah, maka kita akan melihat jawabannya dari kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, data tentang pemberian tanda ini ada di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai dengan 18. Dari situ kita akan mendapatkan kebenaran mengenai tanda antikris ini. Yang pertama, saudara, Wahyu 13 ayat 16 mengatakan seperti ini, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi pemberian tanda antikris itu kepada semua orang, besar kecil, tua muda, kaya miskin, merdeka maupun hamba, semua diberi tanda antikris. Artinya semua orang yang diberi tanda ini sama sekali belum punya tanda. Kalau seandainya microchip ini sudah diterapkan dan terus diterapkan sampai kepada masa antikris, orang-orang pada pakai microchip itu tidak dianggap sebagai tanda antikris. Tanda antikris bukan microchip, beda. Karena pemberian tanda itu kepada semua orang yang sama sekali belum punya tanda antikris. Fakta yang berikutnya, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa kata tanda di dalam Alkitab bahasa Inggris, American Standard Version maupun King James Version dipakai kata mark, tanda khusus, stamp, cap. Dan kalau saudara perhatikan dari bahasa aslinya karakma, itu diterjemahkan dengan imperial stamp, cap kekaisaran, cap pemerintah, cap kerajaan. Sedangkan microchip bukan cap kerajaan. Jadi tanda, mark, karakma itu adalah cap kerajaan. Sementara kerajaan antikris saja belum muncul, belum ada, belum hadir. Orang-orang masih menebak, masih menduga siapa antikris itu, muncul dari mana, kerajaannya itu seperti apa. Itu masih dugaan-dugaan. Apalagi capnya,
apalagi tandanya sama sekali belum ada. Dan tanda itu dapat digunakan untuk berjual beli. Jadi cap kekaisaran di sini juga merupakan mata uang, saudara. Di zaman Tuhan Yesus, uang itu ada gambar kaisar. Jadi cap tanda antikris ini jelas sekali merupakan imperial stamp yang di dalamnya ada otoritas, ada kekuasaan untuk berjual beli. Dapat digunakan untuk berjual beli. Seperti uang. Uang itu punya kuasa untuk membeli, saudara. Nah, tanda itu, imperial stamp itu digunakan untuk berjual beli. Sementara microchip tidak punya kekuasaan untuk berjual beli. Orang yang dipasang microchip harus punya rekening, harus punya duit. Kalau cuma dipasang microchip lalu saldonya 0, tetap nggak bisa berjual beli. Jadi poinnya bukan di microchipnya, poinnya adalah di uangnya itu. Sementara tanda antikris itu bukan hanya cap, tapi juga merupakan uang untuk berjual beli. Fakta yang ketiga berdasarkan Alkitab atau penjelasan kebenaran berdasarkan Alkitab, bahwa ternyata tanda antikris itu ditaruh di tangan kanan dan atau di dahi, itu merupakan lambang loyalitas. Tanda itu diberikan kepada semua orang yang mau menyembah patung antikris. Jadi saudara, mereka yang sudah menyembah diberi tanda loyalitas. Saudara bisa bandingkan dengan Ulangan pasal 6 ayat 8. Orang-orang Israel yang loyal, yang taat kepada Allah, mereka menyimpan hukum-hukum Allah. Mereka menyimpan pengakuan bahwa Allah itu esa, Shema dari Israel. Itu dengan cara menggunakan tefilin, digunakan di tangan kanan dan diikatkan di kepala. Nah saudara, antikris meniru hal itu. Tanda itu ditaruh di tangan kanan dan di dahi, itu merupakan tanda loyalitas. Nah, microchip yang dipasang, yang diimplan di tubuh manusia itu bukan tanda loyalitas. Kalau ada orang yang diimplan microchip, orang itu bukan baru saja menyembah patung antikris, dia tidak sedang loyal kepada antikris. Jadi saudara, yang masih percaya bahwa microchip itu adalah tanda antikris perlu mengevaluasi keyakinannya itu. Yang berikutnya saudara, yang keempat, pemberian tanda antikris diduga kuat bukan diimplan, tetapi ada unsur seni. Bahasa asli yang digunakan untuk tanda adalah karakma. Dan karakma ini juga muncul di Kisah Rasul pasal 17 ayat 29. Di situ diceritakan tentang ciptaan, buatan yang ada unsur seni. Ciptaan buatan yang indah, saudara. Untuk lebih jelasnya, kita bisa perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Kisah Rasul 17 ayat 29. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Ciptaan kesenian ini dari bahasa aslinya adalah menggunakan kata karakma juga. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dugaan kuat pemberian tanda itu ada unsur seni. Sehingga ada orang yang menafsirkan pemberian tanda itu dengan cara digambar, ditato. Tetapi bisa juga dengan cara lain. Yang jelas ada unsur seni di situ. Nah saudara, kalau implan microchip tidak ada unsur seni sama sekali. Nah, untuk fakta yang keempat ini memang masih debatable.
Ini ranahnya ranah penafsiran yang memang harus digali lebih jauh lagi. Tetapi 3 fakta yang saya sampaikan di atas itu tidak perlu ilmu penafsiran yang sulit-sulit. Alkitab berbicara apa adanya. Fakta yang pertama tadi menyampaikan bahwa pemberian tanda itu kepada semua orang. Berarti orang-orang pada waktu itu sama sekali belum punya tanda antikris. Kalaupun mereka sudah diimplan microchip, maka itu tidak dianggap sebagai tanda antikris. Dan fakta yang kedua berdasarkan Alkitab, bahwa tanda itu adalah imperial stamp, tanda kekaisaran, cap kekaisaran, dan itu punya kekuatan untuk berjual beli. Jadi saudara, fakta-fakta itulah yang kemudian membuat kita mengevaluasi apa benar microchip itu merupakan tanda antikris. Itu merupakan tanda loyalitas yang dipakai, yang dikenakan oleh orang-orang yang sudah menyembah patung antikris. Sementara microchip bukan sebagai tanda loyalitas. Jadi berdasarkan ketiga atau keempat fakta yang saya utarakan hari ini, maka orang-orang yang takut terhadap microchip, harapannya sudah tidak takut lagi. Orang-orang yang yakin betul bahwa microchip adalah tanda antikris, tolong dievaluasi. Orang-orang yang sudah mulai terpengaruh dengan pemberitaan-pemberitaan tentang microchip, jangan terpengaruh lagi. Kalau demikian, microchip gunanya untuk apa? Memang saudara, saya katakan di video sebelumnya, ini semua adalah persiapan untuk menuju kepada satu pemerintahan, kepada satu data, kepada satu mata uang. Jadi microchip ini untuk suksesi kemunculan antikris. Tetapi microchip bukan tanda antikris. Saya tidak membahas tentang 666. Saya tidak membahas tentang nama dari binatang. Sudah banyak yang membahas di YouTube. Dan pembahasan-pembahasannya berkualitas semuanya. Yang saya tekankan malam hari ini adalah tanda antikris ternyata bukan microchip. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalaupun ada di antara pendengar yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, tidak menjadi masalah. Itu hal biasa. Kurang lebih 15 tahun saya dipercaya untuk mengajar. Ada banyak mahasiswa yang juga tidak langsung setuju dengan apa yang saya sampaikan. Saya kurang lebih 11 tahun belajar di pendidikan teologi, dari sekolah Alkitab sampai dengan program doktoral. Saya pun beberapa kali tidak setuju kepada dosen saya. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, para pendengar yang tidak setuju dengan pandangan yang saya sampaikan, tidak menjadi masalah. Yang saya sampaikan berasal dari firman Tuhan, berasal dari Alkitab. Meskipun saudara tidak setuju, saudara tetap like, saudara tetap share, saudara tetap subscribe. Apalagi saudara-saudara yang setuju. Dukung acara ini demi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.